Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak usah perkenalan, karena saya akan muncul di sini dengan membuat video ini berdasarkan rasa saya, amarah saya terhadap banyaknya mentor-mentor abal-abal ataupun guru yang mengaku guru di bidang forex ini. Dia mengajarkan teknik-teknik yang memang sudah ada di Google dan di YouTube mungkin, tapi cuman dia rubah-rubah namanya. Padahal akurasi tekniknya juga zong, ya. Dia hanya mengincar agar teman-teman sekalian menjadi mangsanya, dalam arti dia ini adalah sebuah IB broker ataupun dia sales broker dengan iming-iming profit konsisten. Sekarang lagi marak banget ya di TikTok, di Instagram, mungkin di YouTube yang banyak juga. Kalian untuk pemula dan yang sudah menggeluti dunia trading ini cukup lama, tolong hati-hati. Jangan asal masuk ya. Forex ini sangat mudah ketika kita menemukan mentor yang tepat. Tolong digarisbawahi. Mudah ketika kita menemukan mentor yang tepat. Tapi mentor yang tepat itu tidak langsung memberikan apa yang mereka kuasai kepada orang-orang baru. Iyalah, ya. Kalau dipikirkan, mentor yang tepat itu sudah melalui banyak-banyak rintangan yang ada di dalam dunia trading. Dari kegagalan, terus dia mendapat profit, gagal lagi, rugi ratusan juta, rugi miliaran mungkin. Seperti saya mungkin ya, sampai nggak apa ya, dikejar-kejar hutang mungkin ya, dibenci sama orang-orang terdekat, nggak dianggap gitu ya, dipecat dari kerjaan, bisnis hancur, hubungan hancur. Nggak serta-merta orang ini akan memberikan apa yang sudah mereka kuasai. Mungkin di titik dimana beberapa tahun dia sudah memberikan konsisten terhadap hidupnya, ketika dia sudah menghasilkan, menikmati apa yang sudah dia dapat, pada akhirnya dia nggak segampang itu memberikan cara-cara kepada orang lain. Karena apa? Ya, itu adalah sangat mahal harganya. Tapi di sini saya tidak. Saya sudah rugi seratusan juta. Sumpah nih ya. Rugi seratusan juta. Dan saya bingung, sudah mengikuti seminar, sudah mengikuti beli buku, sudah mengikuti video di YouTube, sudah mengikuti mentor-mentor sana sini, mengikuti robot, mengikuti apa namanya, signal trading di channel-channel Telegram, YouTube dan segala macam, tapi zong. Pada akhirnya apa? Zong. Karena dia yang mentor-mentor itu yang baru-baru berkeliaran sekarang ini, dia ya kayak seakan-akan dia itu trading real pakai akun standar, modal sampai ratusan ribu dolar gitu ya, di layar-layar sangat banyak gitu. Itu bukan suatu hal yang mengedukasi, itu hal yang menyesatkan. Forex ini bukan tempat untuk kalian untuk mencari cepat kaya, bukan. Kalau mindset kalian masih seperti itu, tolong please tinggalin forex sekarang juga ya. Saya akan membahas di sini teknikal yang win rate-nya itu lebih dari 95%. 5%-nya apa, Bang? 5%-nya adalah kesalahan kita sendiri ketika kita menganalisa. Jadi, teknik ini adalah sudah baku ya. Baku, jangan dilarang. Kalau misal kita mau cari celah open posisi, tolong sabar, tunggu momen yang pas, baru kita akan open posisi. Ya. Jadi, tolong kalian bisa bedakan sendiri mana dia mentor dan mana yang abal-abal. Ketika kalian merekrut, maksudnya mentor itu merekrut kalian sebagai membernya dan kalian deposit melalui di bawah IB mereka, link mereka gitu. Dia mendapat komisi setiap kalian transaksi, meskipun kalian menang atau kalah, dia akan dapat hasil dari itu. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana dia menghasilkan profit juga, karena hasilnya gede. Misal satu lotnya 10 lotnya satu orang ini berapa ya komisinya ke dia, masuk ke dia, itu kalikan berapa ribu member dia, maka dia nggak usah trading, dia pakai akun sen.
Dan di sini nanti akan saya bongkar kebusukan broker-broker ataupun kebusukan mentor-mentor yang kelihatannya pakai akun standar dengan saldo ratusan ribu dolar, padahal aslinya itu adalah akun sen ya. Nggak semua broker ada, cuman ada beberapa broker yang menggunakan cara tersebut untuk menipu ataupun untuk orang-orang yang cerdas ya, mengelabui kalian. Di sini ada nanti ya. Tapi kalian simak terus, ikuti perkembangan channel ini. Di sini saya akan membongkar teknik 95% dan saya akan membongkar dan saya akan meluruskan mindset para trading ya. Oke. Ada di broker yang mungkin nggak semua broker, tapi broker banyak lah, katakanlah banyak. Dia itu aslinya akun sen, tapi dia deposit dengan menggunakan, misal kalian punya uang 10 juta, masukin di broker situ, itu tulisannya menjadi 100.000 dolar. Ketika kalian masukin uang 1 juta di broker tersebut, dia menjadi 100 juta, misal 100 US dollar, di broker situ akan menjadi 1000 US dollar. Ada. Saya nggak omong kosong di sini ya. Oke, teknik apa yang akan saya sampaikan 95% akurat di sini ya. Di sini video saya mungkin nggak usah panjang-panjang, nanti kalian bisa mengikuti video saya selanjutnya. Di sini video ataupun channel memang 100% real edukasi ya, bukan saya mengambil celah dari kalian untuk memperkaya diri saya sendiri, bukan. Saya nggak membuka titip dana, nggak. Saya nggak membuat grup untuk kalian join di channel saya dan mengikuti IB saya, itu juga enggak. Saya bukan afiliator, saya bukan sales broker ya. Saya murni trader, retail trader yang tergugah hatinya untuk meluruskan mindset pada trader dan untuk mengingatkan kepada kalian semua agar lebih berhati-hati. Oke. Di sini konsepnya ya, langsung ke materi. Konsepnya. Tolong sebelum masuk ke materi ya, tolong sangat tolong hapus di pikiran kalian teknik-teknik ataupun cara-cara yang sudah kalian pelajari di mentor lain ataupun dari YouTube, dari Instagram, dari Telegram, ataupun dari ya pokoknya semua teknik yang sudah kalian pelajari. Tolong reset otak kalian menjadi nol dulu di bidang ini ya, di bidang ini. Tolong mulai nol. Kita anggap saja kalian tuh awam gitulah, nggak ngerti teknik indikator. Di sini saya nggak menggunakan indikator. Mungkin teknik Fibonacci, teknik Elliott Wave dan segala macamnya. Please jangan menggunakan itu, karena posisikan diri kalian sebagai pemula. Kalian hanya mengetahui support and resistance. Gini, saya trading hanya menggunakan support and resistance, tapi support and resistance ini adalah hal yang mana kalau kita salah menganalisa, kita akan kalah gitu ya. Oke. Support dan resisten adalah suatu hal yang wajib kita pahami di sebuah instrumen trading. Ini resisten misalnya. Resisten itu digambarkan seperti huruf A dan support huruf V gitu ya. Nah, di sini kita harus menunggu A ataupun V ini mempunyai dua pergerakan lanjutan. Maka di sini adalah suatu harga ataupun tempat di mana yang akan kita pantau. Tapi nggak serta-merta sampai di sini kalian langsung open posisi, bukan begitu caranya. Kita harus menunggu, benar-benar nunggu apa bang? Kita nunggu konfirmasi ya. Kita sudah tahu ini adalah resisten yang kuat karena dia mempunyai dua pergerakan. Kalau kalian biasanya ini apa ya, demand ya. Saya agak paham nih supply and demand, pokoknya yang saya fokuskan di support and resistance aja. Saya nggak menggunakan supply and demand, saya harus nunggu di demand ini terus turun gitu, enggak. Murni support and resistance ya. Kalau kalian ketahui ini adalah support yang kuat, sangat kuat, dan ini adalah demand ataupun supply ya. Supply itu biasanya ya, ini supply, ini demand biasanya, kalau nggak salah kebalik gitu ya. Nah, sampai di sini
ini adalah zone, di mana zone kita akan open posisi ya. Open posisinya nggak bukan berarti langsung turun gini langsung gitu, enggak ya. Jadi saya sarankan ini trading multi time frame ya. Saya nggak menyarankan kalian trading tuh di bawah chart, menggunakan chart H1 ke bawah, itu bukan. Itu open posisi kita di situ, tapi analisa kita bukan di situ. Paham ya? Semakin besar kita menganalisa market, semakin besar kita menganalisa time frame di market, itu semakin bagus. Misal kalian sudah menguasai time frame nih ya, monthly ini kita analisa di situ, kita tunggu konfirmasi di weekly, di daily kita open posisi, itu yang bagus, lebih tenang di psikologis kita, itu lebih tenang. Kita nggak mantau chart terus, kita langsung bisa menentukan stop loss kita berapa, take profit kita berapa. Tunggu sampai waktunya 1 minggu ataupun 1, 2, 3 hari, bahkan sampai 1 minggu sampai 1 bulan, itu bakalan enak. Trading kamu nantinya bakalan enak. Nggak seperti biasanya ketika kamu habis gajian deposit dan langsung buka deposit $100, buka lotnya 0,10, 0,1. Ya udah, kamu kemana-mana, profit apa enggak ya? Lihat HP-nya. Kemana-mana cek lagi. Baru 5 menit cek lagi, mandi aja HP dibawa. Itu bukan trading yang sehat. Trading yang sehat itu kita punya plan. Stop loss di mana, take profit di mana ya. Paham sampai sini ya? Oke. Kalau nggak paham saya akan panggil kalian Panjul gitu ya. Gimana Jul? Paham gak Jul gitu ya? Itu adalah suatu suatu cara biar kalian itu, ya kalau saya katakan orang Indonesia itu kalau nggak dimarahin itu nggak tergugah gitu ya. Nggak apa-apa kalian menganggap saya itu galak gitu, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak bisa ya saya kata-katain gitu ya. Maaf gini judulnya ya. Oke, sampai sini paham ya? Di sini monthly. Oke, monthly itu ada apa bang? Monthly, saya sarankan ya, ketika kalian buka market itu buka di area monthly dulu ataupun weekly dulu lah minimal ya. Jadi kalau time frame itu ada monthly, weekly, daily, ya for. Ini anggaplah kita sebagai uh, bapak ya, bapak, ini ibu. H1 ke bawah itu anak. Jadi keputusan apapun yang ada di market itu tergantung bapak, karena bapak ini adalah suatu sopir di keluarga gitu ya. Nah itu kadang kita bingung, loh ini kayaknya sudah waktunya sell, tapi dia di time frame monthly kan dia nggak dikasih kita eh, apa ya, semacam clue untuk dia turun gitu. Oke bang, sampai sini. Oke, kita fokus di area sini saja ya. Fokus di area sini. Di area sini ada apa, dan kita fokus ke, gak usah terlalu sini enggak ya, enggak. Kita fokusnya di area sini dan look to the left, maksudnya ada apa di sebelah kiri gitu kan. Di sebelah kiri bang, oke, di sebelah kiri kita ada nih, ini adalah suatu support yang kuat. Kok bisa kuat bang? Oh iya, sebenarnya maaf, saya akan mengulas dulu ya, mengulas bagaimana apa namanya, reversal dan breakout. Reversal dan breakout ini penting. Reversal dan breakout ini adalah reversal itu gini ya, reversal itu ketika, nah ini adalah pola reversal yang harus kalian tunggu. Ini pola reversal yang harus kalian tunggu. Di sini kita akan ambil posisi karena di sini ada apa namanya, support yang valid. Dia pullback sini kita buy. Nanti bakal saya spill yang ada di market ya. Ini adalah reversal. Sell pun sama. Maaf ya, sama sini. Tapi bukan langsung kita sell, enggak sampai sini kita sell tuh, enggak. Kita sampai sini. Misal ini time frame weekly ya. Kita apresiasinya di daily.
Ini time frame weekly, ini presnya di daily. Di daily ada apa? Di daily kita cari hal-hal yang sama seperti ini, ataupun hal-hal yang ya ini support yang valid tapi ke break, dan kita akan sell. Itu ya, sampai sini paham kan? Ya mungkin kedepannya nanti akan saya buatin yang lebih detail ya, part-part 1 sampai, ya nggak tahu nanti sampai berapa, cuman agar lebih detail biar kalian nggak bingung gitu. Kalau ini kan nanti videonya terlalu panjang gitu ya. Oke, gampangnya gini lah, kita karena di weekly ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan di sini ada apa ya. Ini di weekly, di monthly maksud saya ya. Kita akan analisa di sini. Oke, kembali ke topik. Yang tadi yang kita bahas adalah SNR yang kuat ataupun yang valid gitu ya. Tanpa kalian sadari bang, di segala time frame ini ya, di monthly, weekly ataupun daily dan ke bawahnya itu dia akan bermain-main di antara SNR yang valid. Percaya atau tidak? Tanpa kalian sadari ya, tanpa kalian sadari. Oke, saya akan mencontohkan seperti halnya. Ini kalau monthly mungkin kebesaran ya. Kita analisa di weekly dulu, weekly ya. Di weekly, kalau kalian bingung, kita pindah ke line chart. Line chart kita bakalan bisa mengetahui semuanya ya. Di weekly. Ini kenapa? Oke, kita backtest di mungkin di bulan yang lalu ya. Kita di sini ada di sini ada support yang kuat ya, support yang kuat ini. Terus di mana lagi kita kasih oret-oretan ya. Terus di sini ada support yang kuat di sini. Dan ini kenapa ini turun? Kita lihat ke samping. Oke, di sini juga ada. Ya. Karena yang akan kita analisa di time frame yang akan datang, maka kita fokus yang ada di samping kita saja. Kalau misalkan di sini bang, di sini sudah turun, di sini sudah turun kan. Terus di sini ada resisten yang valid bang, di sini ada yang valid. Misal ini ya, misal ini. Kenapa nggak dipakai bang? Gitu ya, ya di sini kan sudah timbul lagi. Maksudnya sudah ada lagi resisten yang valid yang harganya lebih fresh gitu ya. Maka kita akan parking di sini, meskipun di tempat ini yang resisten ini SNR kembali ke peraturan awal, SNR itu tidak akan berubah, tempatnya di situ-situ terus pokoknya. Kalau ada SNR valid di situ, maka di situ akan ada reaksi. Begitu aja gampangnya. Setelah kita mengetahui, baru kita akan menganalisa market itu mau kemana gitu. Ya, secara tanpa kalian sadari ya, di sini maaf sebentar, tuh kan ini ya, dia akan bermain-main di kotak-kotak itu ya. Nih kotak, kalau dia sampai sini dia nggak berhasil tembus, dia bawa balik ke sini. Di sini nggak berhasil tembus, dia balik ke sini lagi. Sini dia nggak berhasil tembus, balik sini. Dia nggak berhasil tembus, balik ke sini lagi. Nggak berhasil lagi, balik ke sini lagi ya. Ketika dia sudah berhasil tembus yang ini, makanya dia akan mencari pullback. Pullback itu kemana ya? Di area sini ya, dia akan turun ya. Sampai sini paham kan? Ketika ketika dia tembus, ketika dia ini udah tembus ya bang, ini belum tembus, ini saya belum bisa mengatakan kalau ini tembus. Kalau tembus itu ada satu candle yang berhasil close-nya itu menutupi area supportnya, ataupun harga yang paling rendah, meskipun itu berupa apa ya namanya, shadow ataupun ekor, itu sudah tembus kalau sudah menutupi. Di sini dia sudah menembus dan dia which is dia akan pullback. Dia akan mencari harga untuk melanjutkan penurunnya. Turunnya sampai mana bang? Oke, turunnya sampai mana? Kita tadi sudah membuat ataupun kita sudah
memantau ya, di mana pelabuhan selanjutnya dia akan berhenti. Sampai sini dia tembus, des, ya, dia pullback, dia otomatis dia akan ke sini bang. Kalaupun ini sudah tembus, ya, kalau ini sudah tembus, dia pasti pullback dan dia ke sini. Kalau belum pullback, ya nanti kita pelajari lebih detail lagi kenapa kok dia tidak pullback misalnya. Kenapa dia langsung melanjutkan perjalanannya, itu nanti ada. Itu juga sudah masuk ke ranah breakout. Karena ini kita akan mempelajari dua poin yang sangat krusial, yang sangat penting. Yang pertama reversal, maaf, reversal. Yang kedua breakout. Itu adalah suatu hal yang sangat penting, yang wajib kalian benar-benar pahami secara betul sampai di luar otak kita ya. Hafalin itu ya, intinya gitu. Maka di sini tugas awal kita adalah mencari dulu resisten mana yang valid. Kita sudah menemukan valid, ini valid tadi sebelah kiri valid, terus ini valid ya. Maka dia akan bermain-main di daerah situ. Ketika kita sudah mencari dan sudah menemukan dan kita sudah paham konsepnya, kalau harga itu akan bermain-main daerah situ, kalau misal kita menyiapkan 3 garis, wajib 3 garis. Kenapa? Karena ini anggap saja ini resisten, ini breakout, ini support ya. Ini garis support. Misal resisten ini ke break, ya support ini kita hilangkan, garis ini kita pindah di atasnya lagi ya. Pindah di atasnya di mana bang? Ya misal ini resisten, ini breakout, ini support. Ketika support ini udah ketembus ini ya bang, support ini udah ketembus, misal ya, support ini udah ketembus, kita akan mencari lagi tempatnya ya selanjutnya, pelabuhan selanjutnya gitu. Ini sudah nggak berlaku. Dia mau ke sana itu harus melewati beberapa rintangan ya, nggak mudah langsung. Kecuali ada apa namanya news yang impactnya sangat besar gitu ya, kayak misal NFP, CPI dan segala macamnya, itu mungkin ada. Tapi kalau di sampai time frame weekly mungkin jarang ya, mungkin ada berapa ratus pip mungkin ya. Kalau di daily mungkin sangat berpengaruh, kalau weekly ya mungkin sangat berpengaruh, cuman nggak sampai ke zone balik lagi ke sini loh ya, sangat jarang gitu. Terus kita akan mencari lagi. Nah ini hati-hati, karena ini apa ya, di weekly itu masih terhitung rumit. Jaraknya itu antara support dan resisten valid satu ke lainnya itu masih terhitung rumit. Makanya saya sarankan ke monthly, karena monthly itu adalah time frame yang paling besar di antara time frame yang ada gitu ya. Meskipun ini time frame teknik ini bisa digunakan di segala time frame. Di H1 bisa, di H4, bahkan di M15, M5, M1 pun bisa ya. Tapi itu sangat berisiko. Kita nanti akan pusing sendiri nantinya ya, mending kita akan analisa di time frame yang besar. Ya, paham? Sampai sini paham ya? Paham ya, alhamdulillah. Kalau nggak paham saya panggil Pancul, oke? Sepakat ya? Oke, sampai sini. Maka dari itu ketika dia break di area ini kecil ini, meskipun kecil bang, ini break loh, break. Dia pullback kecil, dia langsung ke pelabuhan selanjutnya. Sampai sini ini kan bermain-main di area sini ya, bermain-main. Misal bang, misal ini nggak sanggup break ya, ini akan balik kemana ya? Balik ke sini lagi, ke area sini. Ini kan valid ya, valid. Dia akan balik ke sini. Kok ini di break? Oh ini berarti ke sini lagi, gitu. Konsepnya begitu terus gitu ya. Pokoknya kita siapin 3 garis. 3 garis ini support, break dan resisten, breakout dan support. Pokoknya digonta-ganti itu. Itu mau pakai rectangle atau mau pakai ini. Nah, kalau saya juga lebih enaknya pakai rectangle ya, lebih bisa mantau ke apa ya, sampai shadownya gitu ya. Oke, which is kita lanjut ya, karena kita nggak tahu di harga sebelah itu ada apa. Oke, kita di sini aja ya, 1 minggu sebelumnya.
pokoknya kalian sabar, maksudnya ini akan saya bahas tuntas sampai benar-benar tuntas, dan kalian wajib wajib paham. Kalau nggak paham-paham ya mohon maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Nih, ini kecil ya, kecil tapi ini berpengaruh bang. Maaf, bentar-bentar, ini gimana sih? Nah nih, kecil tapi sangat berpengaruh. Ya, resisten ini kecil tapi sangat berpengaruh bang. Kenapa? Dia punya second movement. Mostly sampai sini dia bikin bergerakan gimana-gimana, kita harus mengikuti apa yang market mau gitu ya. Kita nggak bisa melawan market, nggak bisa. Yang kita bisa adalah mengikuti kemana arah market itu akan pergi. Gitu aja konsepnya. Oke, sampai sini udah paham ya? Karena pergerakan itu bolak-balik di situ. Mungkin saya spill sedikit cara. Maksudnya ini spill sedikit, mungkin 5 menit ya. Antara reversal dan breakout itu konsepnya gimana, oke. Karena kalau kita sudah tahu arah harga mau kemana, itu kita enak gitu ya. Sekarang kita beralih ke pembahasan reversal. Reversal bang, reversal itu gini konsepnya. Reversal itu kita sudah menemukan support ataupun resisten, kebalikannya ini yang valid ini kok di break, kok sudah pullback, dia balik ke arah sini, kita jangan langsung open posisi bang, kita jangan langsung open posisi, kita tunggu dulu harga ini sampai membentuk konfirmasi yang kuat. Konfirmasi yang kuat gimana? Misal ini kita analisanya di weekly, di time frame weekly, which is kita akan pantau di daily. Di daily ada nggak seperti ini polanya, ataupun breakout, ya. Maka dari itu kita akan open posisi di sini ataupun di sini. Itu caranya ya. Paham? Sekarang kita fokus dulu ke reversal. Pembahasan pertama reversal. Reversal kan gini. Karena kita sudah tahu ini time frame weekly misalnya. Kita analisa di time frame weekly sudah kita pasang 3 garis. Nah, gini ya. Jadi kalau udah di sini udah breakout, otomatis dia akan ke sini, ya. Paham? Kalau dari sini nggak kuat breakout, dia akan balik lagi ke sini. Kalau dari sini nggak kuat breakout, dia balik lagi ke sini. Oh ternyata sampai sini bisa breakout, dia lanjut ke sini. Oke, sampai sini kan kita sudah belajar tadi cara marking ya, marking zone atau cara membaca arah harganya gitu. Sekarang kita akan fokus ke reversal. Reversal ini contoh ya. Contoh di beberapa pair. Oke, contoh di beberapa pair. GU. Ini di GU. GU ya. Di GU ada apa gitu ya. Karena ini kan kita pasang marking ataupun pelabuhan itu kalau bisa di monthly ataupun di weekly. Di daily H4 itu kita cari konfirmasi tersebut misal ya. Oke. Kita backtest saja kita. Karena di monthly ini nggak ada apa-apa ya. Di sini nggak kelihatan apa-apa. Di weekly juga di sini juga masih kosong historinya. Maka dari itu, nah ini kita belajar reversal. Hal yang sudah sudah lewati gitu ya. Daily aja, daily. Oke, di daily ada apa gitu ya. Di daily, Bang. Nah, ntar kita akan mantau. Nah, ini suatu mana tadi? Nah, ini ya. Sini dulu aja deh, di yang sini. Reversal ya. Ini adalah suatu support yang valid. Coba kalian nanti backtest sendiri, backtest ya. Jangan sampai bosan backtest, karena ini backtest adalah suatu cara yang agar kita mengetahui win rate kita itu berapa gitu. Setelah di daily kita sudah menemukan, kita proses ke H14. H4 ini ada apa ya? Di H4 ini ada apa gitu ya. Di H4 kita akan mencari konfirmasi yang kuat.
ternyata di sini udah di break. Tapi ini kan kita udah ketinggalan jauh ya bang, kita udah ketinggalan jauh kalau kita misal ini ya. Nah ini udah ketinggalan jauh kalau kita mau ambil posisi ya. Tapi nggak masalah karena ini adalah suatu kepastian. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak sabar ya, ya kita bakalan kalah gitu aja. Di H4 ini kan kita sudah bisa menemukan konfirmasi yang kuat ya. Karena itu tadi di daily ya. Ini dia break, hasil break, dia breakout, dia melanjutkan ke atas. Ini adalah suatu konfirmasi. Makanya di mana kita akan entry ya di sini. Di sini kita akan entry. Ini adalah suatu entry yang aman gitu ya. Sangat aman gitu. Tapi gimana Bang kok? Ini kan tadi break. Nah, ini nanti kita akan bahas breakout setelah ini ya, setelah ini. Ini kita bahas reversal dulu. Kita sampai bisa dulu. Reversal bisa, nanti kita lanjut breakout. Oke? Ya. Ini tadi kan di daily. Di daily ya. Di daily kita sudah dapat. Misal kita pakai gini aja deh. Kita misal ya sudah dapat clue-nya. Misal di weekly. Di weekly itu SNR yang valid di mana? Oke. SNR yang valid kita di sini. Sama di sini ya. Misal ini ada lagi kecil tapi ya kita parkirin aja deh. Nah, itu karena itu sangat berpengaruh ya. Kita berarti analisa di daily, Bang. Karena kita weekly udah tahu, oh weekly ini udah kasih konfirmasi reversal untuk lanjut ke pelabuhan selanjutnya ya. Ini adalah konfirmasi tapi di dalam konfirmasi ada konfirmasi agar kita lebih aman. Ini adalah konfirmasi bang, ini adalah zone weekly ya. Zone weekly ini sudah memberikan konfirmasi kalau dia akan menuju ke pelabuhan selanjutnya. Ini salah satu konfirmasi. Nah dari situ kita sampai sini harusnya kita kan langsung buy. Tapi kalau lebih amannya lagi ya, nggak apa-apa langsung buy di sini. Cuma lebih amannya lagi kita cari celah di H4 karena di daily adalah zone-nya masih besar gitu ya. Zone-nya masih besar. Sampai sini paham ya? Panjul paham? Oke. Jadi kita sudah mengetahui pola reversal. Saya anggap kalian udah tahu. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas secara detailnya ya. Detail mungkin semua pair di forex akan kita maksudnya kita buktikan benar atau tidaknya ya. Nah, setelah ini lanjut karena videonya udah terlalu panjang. Kita langsung bahas breakout. Breakout itu konsepnya gimana? Breakout ya. Breakout itu sama, Bang. Ini. Tapi bukan serta merta dia akan break dia sampai sini langsung buy, itu enggak. Bukan begitu konsepnya, Bang. Sampai sini dia akan cari harga yang paling murah. Kalau kita mau buy, ingat, kalau kita mau buy kita cari harga yang paling murah ya. Kalau kita mau sell kita cari harga yang paling mahal. Oke? Oke? Ya, oke. Sampai sini kita preset lagi. Ini tadi time frame berapa ya? Ya, di daily. Oke, di daily. Sorry, di tadi kan udah tahu ya, udah tahu di sini. Berarti ini. Ini adalah suatu konfirmasi. Kita bahas yang konfirmasi tadi. Kenapa kok sampai situ? Karena kenapa harga sampai sini bang? Nggak di lurusnya sini misal ya. Nggak di sini kok langsung dia baik kayak di apa di chart di YouTube, chart di Facebook atau di TikTok atau dimanapun yang diajarin mentor-mentor itu enggak. Ini konsepnya berkat itu ada suatu cara agar kita mendapatkan titik puncak atau titik yang sangat kita inginkan gitu ya. Kan semua forex trader itu kan pengen dapat misal sell di pucuk, buy di bawah gitu kan ya. Ya. Ini konsepnya, Bang. Kalau breakout itu saya punya cara. Cara ini benar-benar ampuh dan itu memang dari guru saya ya. Dari guru saya. Misal ini breakout. Ini valid bukan? Valid bukan? Ini
Ini ya, ini valid ya, ini sangat valid ya, karena dia mempunyai dua pergerakan. Terus kita akan, ini kan kita udah namanya udah ada clue tadi kan, di daily, di weekly kita sudah pasang pelabuhan 1 ke pelabuhan 2. Terus ada konfirmasi reversal adanya support yang valid dan dia sudah pullback di area situ. Dan di H4 ini, nah ini adalah puncaknya. Di H4 kita kan ada konfirmasi bahwa misalnya di daily sudah memberitahukan dia akan naik. Di H4 ada konfirmasi. Konfirmasinya apa? Ini di breakout. Ini di breakout. Di H4 ini udah di breakout. Konfirmasi yang misal ya, ini kalau nggak breakout dia akan balik ke sini, Bang. Dia akan balik ke sini di area sini. Di area sini baru kita buy. Di area sini baru kita buy. Oh, ternyata ini breakout. Berarti kita pakai rumus kedua apa? Breakout. Kalau ini kan reversal. Kalau dia nggak sanggup break ini, berarti dia balik ke sini. Oh, ternyata dia sanggup. Makanya dia akan lanjut ke atas. Tapi di mana harga yang pas gitu ya? Di H4 kita presetnya di H1. Jangan di M30 terus M30, M15, M5 gitu, jangan. Kita pantau di sini. H1 itu kita wajib ini. Ini salah satu cara agar kalian mendapat pucuk-pucuk ya. Karena trader-trader mesti pengennya ya pucuk-pucuk gitu ya. Ini ya. Ini suatu apa ya? Nah, ini. Kita marking itu kita kasih garis nanti ya. Di 2 garis kita harus mencari dulu pola seperti ini. Ini pola sunnah. Pola sunnah ini wajib. Kita akan mencari hal itu ya. Ini coba ini catat, screenshot ataupun apa ya. Kalian hafalin pola-pola seperti ini. Kita akan mempraktekkannya di sini. Ini. Oke. Di sini kalau ada wajib berarti kalian pilih wajib. Oke. Kalau adanya sunat kalian pilih sunat. Di sini paham ya? Paham nggak? Oke. Pertama sini. Di sini ada wajib. Aduh, maaf. Mana tadi? Di sini juga ada wajib. Memang zonnya terlalu besar, nanti kita bisa zonnya terlalu besar, nanti kita bisa perkecil lagi. Oke. Maaf, belepotan ngomongnya. Nah, sampai di sini, Bang. Nah, lihat apa yang terjadi. Sunat sama wajib, ya enggak? Kalau ada wajib berarti wajib. Kalau nggak ada, kita ambil sunat. Oke ya. Carinya di mana, Bang? Carinya. Oke, gampang. Carinya itu gampang. Misal zone yang ke breakout itu di area sini. Ini ya, ini. Jadi kita akan mencari yang area sini. Ada apa area sini gitu ya. Dari sini sampai sini dulu. Apa yang ada nggak wajib dan sunnah di area sini? Jangan cari di sini jangan ya. Kita cari di area sini. Area sini, start sini sampai sini. Oke. Nah, kita dapat pucuk kan? Kita dapat pucuk. Tapi zonnya ini terlalu besar, Bang. Mungkin ada berapa pip ya? Coba kita lihat. Wow. Ada 110 pip ya. 110 pip ataupun 1100 poin. 120 pip ini terlalu besar. Kita akan precise. Tadi kan di H1 wajib sunat. Ya enggak? Wajib sunat di H1. Ini bukan analisa di M30, bukan. Kita analisa di weekly. Kita udah berhasil ini. Kalau kita di M30 kita nanti pusing. Nah, ini kan pada akhirnya kita open posisi di M frame yang lebih kecil kan, M frame 30 kan. Sama aja. Nah, ini videonya sudah cukup panjang ya. Nanti akan saya kupas tuntas di video-video selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe, tekan lonceng. Kalau bisa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bareng ya. Duh, gimana nih? Kita bisa belajar bareng. Kita analisa bareng. Ya mungkin kalau analisa bareng nggak bisa deh. Kalian bisa belajar sendiri lah. Oke, cara memperkecilnya gimana? Oke, cara memperkecilnya. Ini sunat ya. Ini sunat. Ada apa yang di dalamnya gitu. Ini sunat.
Terus mana lagi? Duh, malesnya ini ya kalau pakai MT4 tuh ya. Kalau mau perkecil lagi di M15, tapi kayaknya nih nggak nyampe. Nggak nyampe nih. Kayaknya nggak nyampe nih. Ya, nggak tahu nih nyampe nggak ya. Nah ini kan kita udah dapat. Nah ini wajib ini. Nah, oh ada wajib lagi, ada wajib, bagus, lebih bagus. Nah, oke, kita balik lagi. Ini kan ini wajib, ini di M15 bang, di M15 ini bang, ya, di M15. Ini wajib, dan ini wajib juga. Oke, wajib itu gimana? Wajib itu ada pergerakan besar. Nah ini kalau cuman gini kecil gini, ini maksudnya sunnah, bukan wajib, ya. Ini kan besar, terus ini juga besar, ya. Terus kita balik lagi di S1. Kita lihat apakah kita dapat. Wow, pucuk guys, ya, sangat-sangat pucuk. Sampai sini paham ya? Oke, nanti kita akan saya spill lagi, mungkin besok ya, besok saya akan buat video tiap hari buat edukasi teman-teman sekalian ya, agar kita bisa tetap berjuang ya. Ya saya juga tahu, saya juga punya keluarga, saya punya pasangan ya, yang harus kita nafkahi, apalagi di zaman sama seperti ini nyari kerjaan susah gitu ya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan instrumen-instrumen seperti ini tuh agar tidak disalahgunakan gitu ya. Kita kan niatnya cari profit, kita cari uang. Maka dari itu jangan sampai kita membuang-buang uang malahan ya. Belajar terus apa yang harusnya kita pelajari. Hati-hati dengan apa yang ada di luar sana. Banyak hal-hal yang bahkan menjerumuskan kita, bukan menolong kita. Orang itu banyak yang nggak peduli besok kita makan apa. Yang mereka pikirkan adalah kantong mereka itu selalu ada. Kita nggak mau nggak kita dia nggak mau memikirkan kita sebagai orang yang memang benar butuh bagaimana caranya biar bisa konsisten, biar bisa dapat hasil dari hal ini. Tapi orang-orang itu malah memanfaatkan kita ya. Jahatnya orang-orang zaman sekarang itu kayak gitu ya. Tapi tetap semangat, dan jangan lupa ya, kalau memang hal ini bermanfaat, besok saya akan upload lagi. Sebisa mungkin tiap hari saya akan upload ya. Semoga channel ini membantu dari kebingungan-kebingungan yang sedang kalian hadapi ya. Di sini saya tulus membantu. Di sini saya nggak ada embel-embel sedikit pun mau mencurangi kalian ataupun mengharap uang dari kalian, mengharap komisi dari kalian, tuh bukan. Kita belajar bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama, bangkit bersama-sama. Ya, sekian dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.